Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Ani Chandrawati. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai runtuhnya dinasti Mughal yang disebabkan oleh dua faktor utama, yaitu faktor internal dan juga faktor eksternal. Kedua faktor ini saling berkaitan sehingga menyebabkan kerajaan Mughal semakin lemah hingga akhirnya kerajaan runtuh. Faktor internal yang pertama yaitu tidak adanya kejelasan suksesi tahta, yang dimana dinasti Mughal ini tidak memiliki aturan yang jelas mengenai pergantian raja. Nah, akibatnya setelah seorang sultan wafat sering terjadi perebutan kekuasaan di antara anggota keluarga kerajaan. Perebutan tahta ini bahkan menimbulkan perang saudara yang melemahkan kerajaan. Contohnya terjadi setelah wafatnya Aurangzeb. Ketika anaknya saling berebut kekuasaan, konflik tersebut membuat pemerintahan pusat kehilangan kendali terhadap daerah-daerah kekuasaan Mughal. Kemudian faktor internal yang kedua yaitu lemahnya para pewaris tahta. Nah, setelah masa kejayaan Akbar, Jahangir, Shah Jahan, dan juga Aurangzeb, banyak sultan Mughal berikutnya yang tidak memiliki kemampuan kepemimpinan yang begitu kuat. Nah, sebagian besar hanya memerintah dalam waktu singkat dan tidak mampu menjaga stabilitas kerajaan tersebut. Nah, lemahnya kepemimpinan tersebut itu menyebabkan kerajaan itu mudah dipengaruhi dan juga akhirnya menjadi boneka kekuatan asing seperti dari Persia, Afghanistan, dan juga dari Inggris. Kemudian faktor internal yang ketiga, kehidupan mewah dan juga boros, di mana para penguasa Mughal hidup dengan kemewahan yang berlebihan. Banyak uang negara digunakan untuk membangun istana, terus membangun taman, dan juga bangunan megah seperti bangunan Taj Mahal. Nah, walaupun bangunan tersebut menjadi warisan sejarah yang sangat-sangat indah, pengeluaran besar membuat ekonomi kerajaan Mughal melemah. Nah, untuk menutupi kebutuhan negara, pemerintah menaikkan pajak rakyat sehingga menimbulkan ketidakpuasan di dalam masyarakat tersebut. Kemudian faktor internal yang keempat yaitu kebijakan Puritanisme, di mana pada masa Sultan Aurangzeb kerajaan menerapkan kebijakan keagamaan yang lebih keras. Nah, masyarakat Hindu diperlakukan secara diskriminatif dan beberapa praktik keagamaan mereka dibatasi. Nah, kebijakan ini menyebabkan hubungan antara umat Islam dan juga Hindu semakin memburuk. Akibatnya muncul berbagai pemberontakan dari kelompok Hindu seperti Maratha yang semakin melemahkan kerajaan Mughal. Kemudian faktor internal yang kelima yaitu pemaksaan ajaran Syiah pada masa Bahadur Shah terhadap upaya pemaksaan ajaran Syiah kepada masyarakat. Kebijakan ini menimbulkan penolakan dari banyak kelompok karena bertentangan dengan tradisi sebelumnya yang lebih toleran. Akibatnya muncul perlawanan dari masyarakat dan juga semakin memperburuk kondisi politik kerajaan Mughal. Nah, runtuhnya dinasti Mughal disebabkan oleh dua faktor utama. Nah, yang dimana saya tadi sebutkan adalah faktor internal, 5 faktor internal. Selanjutnya yaitu faktor eksternal. Yang pertama yaitu pemberontakan Hindu dan Sikh. Masyarakat Hindu dan Sikh melakukan berbagai pemberontakan terhadap Mughal. Nah, pemberontakan ini dipicu oleh tingginya pajak, diskriminasi agama, dan kebijakan pemerintah yang dianggap tidak adil. Nah, perlawanan tersebut membuat kekuatan militer Mughal semakin melemah karena harus menghadapi konflik di banyaknya wilayah. Kemudian faktor eksternal yang kedua yaitu serangan dari Persia. Kerajaan Mughal juga mendapat serangan dari luar. Nah, salah satunya dari Nadir Shah dari Persia pada tahun 1739 Masehi. Serangan ini berhasil menghancurkan kekuatan Mughal dan merampas banyak kekayaan kerajaan. Sejak saat itu, kondisi Mughal semakin tidak stabil. Kemudian faktor eksternal yang keempat
serangan Afghanistan. Nah, selain Persia, Mughal juga diserang oleh Ahmad Khan Durrani dari Afghanistan. Serangan ini menyebabkan Mughal kehilangan kekuasaan politiknya dan hanya menjadi kerajaan boneka. Walaupun Sultan masih memakai gelar kerajaan, kekuasaan sebenarnya sudah sangat lemah. Faktor eksternal yang keempat yaitu masuknya Inggris melalui East India Company, di mana faktor terbesar yang menyebabkan runtuhnya dinasti Mughal adalah masuknya Inggris ini melalui East India Company atau disingkat dengan EIC. Inggris memanfaatkan kelemahan Mughal untuk menguasai wilayah-wilayah penting di India. Pada tahun 1897 Masehi, itu juga terjadi pemberontakan rakyat India yang melawan Inggris dipimpin secara simbolis oleh Bahadur Shah II. Namun pemberontakan tersebut gagal dan Bahadur Shah II ditangkap serta diasingkan ke Burma. Nah, peristiwa ini menandai berakhirnya dinasti Mughal di India setelah berkuasa lebih dari 3 abad. Nah, demikian penjelasan mengenai faktor-faktor runtuhnya dinasti Mughal. Nah, dari pembahasan tersebut dapat diketahui bahwa keruntuhan dinasti Mughal disebabkan oleh faktor internal dan juga faktor eksternal yang saling berkaitan hingga akhirnya mengakhiri kekuasaan Mughal di India. Terima kasih telah menyimak video ini. Sampai jumpa pada pembahasan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.